Alhamdulillah wasyukurillah, perlu diketahui tadinya jalur keturunan Rasulullah ini sempat dibelokkan oleh oknum kalangan Habib Ba'alawi. Mereka memba'alawisasi seakan-akan jalurnya keturunan Yaman. Nah, padahal alhamdulillah kita sudah meneliti bahwasanya Wali Nusantara, tadi Gus Fakih juga sudah menyampaikan, ada yang ke Imam Hasan, ada yang ke Imam Husain. Yang Imam Hasan ini keturunan dari jalur daerah Maghribi, Maroko. Sedangkan yang jalur Imam Husain dari jalur keturunan Uzbekistan. Nah, buktinya apa? Karena ada tokoh-tokoh yang bergelar Maulana Maghribi, bukan Yamani, bukan Hadromi. Dan juga ayah Sunan Ampel misalnya Ibrahim Asmarokondi dari Samarkand, Uzbekistan. Jadi bukan Yaman. Nah, sehingga para wali Nusantara ini mustahil keturunan Yaman. Nah, apabila masih ada orang-orang yang menyampaikan Wali Nusantara, Wali Songo, bahkan tokoh-tokoh itu diyahyakan atau dibalamikan, harus kita tolak. Karena itu tidak sesuai dengan sejarah yang asli daripada leluhur kita. Dan juga sejarah Mataram ini mencatat silsilah Panengan dan silsilah Pangiwo. Kalau untuk Pangiwo itu ke jalur pribumi Raja-Raja Majapahit. Dan Panengan adalah keturunan jalur ke Rasulullah. Nah, kalau untuk Pangiwonya biasanya sudah masyhur bahwasanya Sunan Amangkurat I, putra daripada Sultan Agung Mataram bin Panembahan Cokrawati bin Panembahan Senopati Sutowijoyo. Masyhurnya di kalangan keluarga Jogja meriwayatkan beliau adalah anak daripada Ki Ageng Pemanahan bin Kageng Enis bin Kageng Selo bin Getas Pendowo bin Bondan Kejawan bin Raja Majapahit Brawijaya yang kelima alias Bre Kertabumi Dhyarana Wijaya. Itu adalah silsilah Pangiwo yang biasa diriwayatkan oleh keluarga baik Jogja maupun Surakarta maupun juga generasi lainnya. Nah, untuk silsilah Panengan ini adalah jalur keturunan kepada para Wali Songo dan Rasulullah. Nah, Amangkurat I ini ada jalur keturunan Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Kalijaga. Yang Sunan Kalijaga, Ampel, dan Gunung Jati keturunan Imam Husain, yang Sunan Giri keturunan Imam Hasan. Nah, kita dahulukan dulu yang tua, yang Imam Hasan, bahwasanya Amangkurat Agung bin Sultan Agung Mataram bin Panembahan Cokrawati bin Panembahan Senopati Sutowijoyo. Lantas ibunya Sutowijoyo adalah Nyai Sadinah binti Pangeran Songket Wirosogo bin Sunan Kidul bin Sunan Giri. Atas lanjutannya bin Yakub bin Mona Ishaq bin Junaid bin Abdul Qadir bin Su'eb bin Abdul Jabbar bin Abdul Razak bin Abdul Aziz bin Ahmad bin Soleh bin Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Al-Hasani. Dan juga lanjutannya bin Abu Soleh Musa Jan Kidausat bin Abdullah bin Yahya bin Muhammad bin Daud bin Musa Al-Sani bin Abdullah Al-Sani bin Musa Al-Jun bin Abdullah Al-Kamil bin Hasan Al-Musana bin Hasan Al-Mustada bin Imam Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini jalurnya yang jalur untuk Imam Hasan. Nah, jalur-jalur Imam Husain tadi Amangkurat Agung ini memiliki silsilah baik ke Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, dan juga Kalijaga. Kalau ke Ampel tadi dari mertuanya Sunan Giri. Nah, sedangkan kalau ke Sunan Gunung Jati, ibunda daripada Amangkurat I adalah Gusti Kanjeng Ratu Batang. Nah, Gusti Kanjeng Ratu Batang ayahnya adalah dari Bupati Batang. Nanti terakhir sama-sama ke Sunan Giri ke Hasani. Nah, yang mau kita bahas ke Sunan Gunung Jati adalah ibunya Gusti Kanjeng Ratu Batang yang bernama Ratu Ayu Sakluh. Artinya ibu mertuanya Sunan Agung Mataram. Ratu Ayu Sakluh adalah putri daripada Pangeran Dipati Cirebon bin Pangeran Pasarian Muhammad Arifin bin Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Jadi sama-sama satu leluhur dengan Banten dan Cirebon. Nah, Sunan Gunung Jati nasabnya kalau untuk ke Rasulullah ke Musa Kasim, kalau dari garis ibunya adalah binti Rara Santang bin Prabu Siliwangi. Beribu Rara Santang binti Prabu Siliwangi. Berarti orang-orang Tegal, orang Jogja, orang Solo, keturunan Amangkurat Agung juga keturunan Sunda. Nah, sehingga zaman dulu kalau orang Belanda tuh suka madu domba antara Jawa Sunda, padahal orang Jawa yang keturunan Sunda. Orang Sunda juga nanti keturunan Jawa, karena juga ada yang dari Demak, dari Majapahit menikah dengan keluarga Cirebon, keluarga Banten, sehingga orang Sunda juga keturunan Jawa. Nah, jadi dengan kita mengenal silsilah ini, haruslah menumbuhkan
rasa saling kasih mengasihi, bahwasanya kita semua adalah bersaudara dan saudara sebangsa tanah air. Nah, untuk syariatul nasabnya adalah beliau bin Abdullah bin Ali Nurul Alam bin Jamaluddin Akbar Al-Husaini alias Syekh Jumadil Kubro, dikenal dalam bahasa Jawa karena beliau juga seorang waliullah yang mursyid thariqah Kubrowiyah bin Mahmudil Kubro. Nama data aslinya adalah alias Mahmud Nasiruddin. Kemudian bin Jalaluddin Husain bin Ahmad Kabir bin Husain Jalaluddin bin Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Ali Al-Asqari bin Ja'far bin Ali Ali An-Naqi bin Muhammad At-Taqi bin Ali Arido bin Musa Al-Kazim bin Imam Ja'far As-Shadiq bin Imam Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Imam Husain yang bin Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jadi tidak ada yang lewat Yaman, tidak ada yang lewat Balawi. Adanya tadi jalur Uzbekistan, Asia Tengah, dan jalur Maroko. Nah, untuk Sunan Ampel sama, karena Sunan Ampel bin Ibrahim Asmarondi bin Jumadil Kubro sama-sama sedulur luhur. Untuk Sunan Kalijaga juga sama. Sunan Kalijaga itu dari garis neneknya ke jalur Tuban, juga ada ke Sayyidina Abbas, tapi garis lakinya juga sama-sama ke Rasulullah. Sama-sama keturunan daripada Jalaluddin bin Mahmud Nasiruddin. Jadi artinya tak kenal maka tak sayang, bahwasanya yang perlu kita kenal di Tegal, tokoh keturunan Rasulullah, apalagi nama asli beliau atau gelarnya adalah Raden Sayyidin. Nah, Sayyid itu tuan adalah gelar sebagai keturunan Rasulullah. Jadi turunan Rasulullah yang asli gelarnya adalah Sayyid dan atau Syarif, bukan Habib. Nuwun sewu. Jadi kalau Habib sekedar gelar yang dikasihani karena merasa keturunan Nabi, padahal turunan Yahudi. Jadi kita harus hati-hati, karena alhamdulillah wasyukurillah di masa ini sudah ada penelitian dari Kiai Abdul Usman, saudara kami dari Banten, bahwasanya nasab para habaib Ba'alawi muasal Yaman tidak terbukti bersambung ke Nabi secara ilmiah. Dan ini juga sudah diteliti secara tes DNA pula. Jadi terbukti baik secara data tertulis maupun data genetik bahwasanya bukan turunan Rasulullah. Jadi yang turunan Rasulullah yang asli justru Sunan Ampel Satu Agung Mataram yang wafat dan dimakamkan di Tegal. Dan ini menurunkan para masyarakat Tegal, menurunkan keluarga Jogja, keluarga Solo, keluarga Cirebon, dan berkerabat pula dengan keluarga Wali Songo lainnya. Sehingga kami sampaikan, jangan sampai para warga-warga Tegal, warga-warga Nusantara, orang Jawa, orang Sunda, keluarga besar Wali Songo, jangan mau direndahkan, dijajah secara doktrinal dan kultural oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab, yang menjajah dengan kedok jubah agama dan mengaku cucu Nabi.